Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Shalom. Maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini secara online dari rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya pagi ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan yang baru yang boleh kita terima lagi hari ini. Kita berikan sorak-sorai itu lebih dahulu buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang baru yang boleh kami terima pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sertai hidup kami lagi sepanjang seminggu ini. Kami tahu Tuhan ada rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami datang pagi ini Tuhan. Tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong setiap hidup kami. Kami bawa pujian kami Tuhan pagi ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan pagi ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kembali agungkan Tuhan kita, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan, tak
tergoyahkan, Kau tetap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi ini. Nyatakan dari hatimu, ku sembah Engkau. Yesus, Mari sembah Yesus pagi ini. hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan. Allah di Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Apapun yang terjadi Tuhan, walau dunia semua bergoncang, akan tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap, yes Lord, Kau tetap Allah kami. Aku sembah, oh, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Hanya Engkau Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. 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 Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala syukur hanya bagimu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian
pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian mari lebih-lagi angkat pujianmu bagi Tuhan. segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. mari katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami pagi ini di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kau yang akan menghampiri setiap jiwa-jiwa yang datang pagi ini Tuhan dengan penuh kerinduan, membuka hati Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beri salam sehati dulu kepada sobat di kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan pagi ini. Bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. yang merasakan kasih setia Tuhan katakan Kasih setiamu besar selamanya. mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, Besar anugerahmu, besar anugerahmu. kami memuji namamu Tuhan. Hatiku memuji namamu. Jemaat Tuhan saja katakan tiada. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Amin. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. mari bersama katakan jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya.
yang begitu dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Biarlah pujian kita pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nanti Kak Olivia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yes, Kami Tuhan. tahu kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Makasih, Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan Tuhan. kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan khususnya di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Bersama katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang. Katakan tanganku, tanganku dipegang teguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan mendekat kepadamu, mencari wajah-Mu dan memanggil nama-Mu Tuhan. Bukan saja pada hari ini Tuhan, tapi dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang merupakan sumber pengharapan kami, menara kekuatan kami, sumber kebenaran dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami buka hati kami pagi ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Memang benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Sumber pengharapan yang dapat selalu kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami ada di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang hadir pagi hari siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Hari ini kita bersyukur kita kedatangan dua hamba Tuhan. Yang pertama yaitu Ibu Pendeta Like Repi Wisan. Bapak Ibu, saya panggil Tante Like. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Tondano. Bapak Ibu, jadi saya kalau ke Manado, Tondano, saya sering mampir di tempat si Tante. Hari ini ada dan nanti beliau akan melayani di ibadah kedua dan di ibadah ketiga kita. Kemudian ada Ibu Pendeta Mary, yaitu gembala Gereja Pantai Kosta Indonesia di Amurang, ya, yang hadir juga bersama kita. Bapak Ibu, dua ibu ini luar biasa meskipun sudah lanjut usia tapi tetap semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu kita yang muda jangan kalah loh sama si tante-tante ini. Ya, bahkan hari Selasa pagi mereka akan pergi ke Amerika Bapak Ibu. Usia mereka sudah lanjut 82 tahun, bayangin Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesehatan dan Tuhan telah pimpin dua tante ini sampai hari dengan tubuh yang sehat dan terus bisa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus panggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang komunitas yang saling membangun. Kita baca dua ayat, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, gereja adalah keluarga atau komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Jadi kita bersyukur bagi Tuhan, gereja adalah keluarga kita yang menjadi komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita secara khusus, kebutuhan rohani yang kita butuhkan dalam hidup kita. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, dimentoring, dibimbing, diarahkan, didorong dan dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan untuk saling membangun? Apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Ada 3 hal yang kita akan pelajari pagi hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang pertama yaitu saling memperhatikan. Ibrani 10:24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
kita membutuhkan perhatian orang lain karena ada hal-hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Bapak Ibu, contohnya misalnya saya. Bicara tentang perhatian yang saya berikan kepada Bapak Ibu, itu bisa terluput Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sebagai manusia pasti ada kekurangan. Ada kekurangan, ada kelemahan. Nggak bisa semuanya saya bisa perhatikan dengan baik. Nah untuk itu Bapak Tuhan, dibutuhkanlah perhatian orang lain. Jadi artinya Bapak Ibu kita bisa hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk itu di sini dikatakan di dalam komunitas rohani yang kita miliki, saling memperhatikan adalah hal yang kita dapatkan. Kita perlu Bapak Ibu Tuhan yaitu saling memperhatikan. Nah, di sini kita dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain. Dan kita mendapat kesempatan untuk berkontribusi. Bapak Ibu, di sini kita dilatih untuk memiliki kepekaan. Kita peka nggak Bapak Ibu? Akan apa? Kepentingan atau saling memperhatikan orang lain. Bapak Ibu, ada kalanya kita ini memang nggak peka. Tapi ada kalanya kita memang pura-pura tidak peka. Jadi pura-pura nggak peka Bapak Ibu. Terhadap apa Bapak Ibu? Terhadap situasi kondisi yang sedang terjadi. Apalagi yang terkait dengan hal yang dibutuhkan oleh saudara kita, oleh lingkungan kita, ataupun hal-hal yang lain. Bapak Ibu Tuhan, coba kita lihat mungkin bisa ditayangkan. Kalau memang bisa, Bapak Ibu ada. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini antara black and white. Black and white. Ini orang pelari, ini kisah terjadi ketika dia akan lari maraton Bapak Ibu. Satu orang Afrika, satu orang Cina Bapak Ibu. Orang kulit putih. Dan dia cacat Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tidak punya jari-jari. Ya. Ketika sedang lari Bapak Ibu, sedang lari maraton, maka si orang yang dari Cina ini dia mau minum tapi dia nggak bisa karena tangan terbatas sambil lari. Maka ditolonglah oleh rekan pelari dari Afrika. Kita lihat Bapak Ibu Tuhan, orang bisa saling memperhatikan. Dan betapa indahnya kalau kita bisa hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita nggak boleh cuek Bapak Ibu. Kita nggak boleh berkata lu gua gue. Nggak boleh Bapak Ibu. Alkitab berkata mengajarkan di dalam Ibrani 10:24 dan marilah kita saling memperhatikan. Kita diajar untuk mau saling memperhatikan dan biarlah kita memiliki kepekaan terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain dan mendapat kesempatan turut kontribusi. Bapak Ibu, saya percaya kalau ini kita lakukan, hidup kita akan menjadi indah. Kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau tingkatkan hal ini. Kita dapat mengambil bagian, berkontribusi. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ketika Bapak Ibu memperhatikan satu dengan yang lain, berarti kita telah belajar melakukan salah satu perintah Allah di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan yaitu bukan saja saling memperhatikan, tetapi dikatakan mendorong dalam kasih. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu, dikatakan keberadaan mereka
memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sama manusia. Artinya begini, keberadaan orang-orang yang perlu diperhatikan mengajarkan kepada kita untuk menerapkan firman Tuhan, di mana kita bisa saling mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu dalam Tuhan, di satu gereja Bapak Ibu di GBI di Jakarta, ya. Sekarang udah ada beberapa gereja yang sedang mengikuti Bapak Ibu. Jadi setiap minggu Bapak Ibu mereka membawa sesuatu di dalam gereja. Jadi mereka ada taruh satu box. Namanya Bapak Ibu yaitu apa? Box ini saling tolong menolong. Ya. Entah bahasanya apa Bapak Ibu. Jadi setiap hari ada orang minggu bawa Bapak Ibu. Dan mereka katakan, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan hal ini, silakan ambil dengan gratis. Jadi jemaat yang punya sesuatu kelebihan, dia bawa. Kalau pulang gereja diumumkan, siapa Bapak Ibu membutuhkan, silakan ambil. Gratis. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena mereka belajar mendorong dalam kasih. Tentu saja bukanlah orang sempurna yang mudah kita terima apa adanya. Hal ini juga berlaku sama kepada kita bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna, Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mendorong dalam kasih? Kita sadar diri kita ini nggak sempurna. Diri kita ini banyak hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita mau belajar mendorong dalam kasih. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mau hidup seperti yang diajarkan oleh jemaat di Ibrani ini yang dinasihat oleh Paulus, maka saya percaya Bapak Ibu, kita akan mau terus terdorong dalam kasih. Sehingga kita bisa menikmati kasih itu di antara sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, saling menasehati. Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasihati. Nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Di zaman akhir ini orang akan semakin abai dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Sementara itu makin banyak orang yang membiasakan diri tidak lagi beribadah. Di sana kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Tuhan, saling menasihati. Secara khusus dalam konteks ini saling menasihati dalam hal kerajinan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu dikasih kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan, lakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa demikian Bapak Ibu Tuhan? Karena kita tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan umur kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, kita nggak tahu akan situasi kondisi yang akan terjadi dalam hidup kita atau dalam negara kita atau dalam dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dikatakan kalau konteks yang kita baca ini dinasihati supaya kita semakin giat melakukannya apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Tuhan, kemarin saya ikuti satu event. Di gereja itu ditulis Bapak Ibu ada satu moto yang berkata begini, siap di akhir zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Diajar kita untuk siap hidup di dalam akhir zaman ini. Dan sekarang ini kita tahu bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Menjemput umatnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, siap gak kita pada waktu dijemput oleh Tuhan? Salah satu persiapan yang kita lakukan adalah apa? Kita menasihati semakin giat melakukannya dalam hal perkara ibadah. Ibadah kita kepada Tuhan Bapak Ibu.
Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan sama Tuhan itu gak pernah sia-sia Bapak Ibu. Semakin kita giat melakukan hari Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, maka ada hal yang akan diperhitungkan oleh Tuhan ketika dia datang kedua kali menjemput kita sekalian. Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada seorang membuat satu penelitian Bapak Ibu. Ketika orang itu usia 70 tahun, dia ngambil patokannya usia 70 tahun. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita ini hidup usia 70 tahun, saya mau tanya Bapak Ibu. Hal apa yang paling besar atau yang paling banyak yang kita lakukan selama kita hidup 70 tahun? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, nanti Bapak Ibu habis ibadah kita makan sama-sama. Bapak Ibu, dalam survei dikasih tahu selama 70 tahun kita hidup di dunia, hal yang paling banyak yang kita lakukan adalah kita bekerja. Memang kita mesti kerja. Bekerja Bapak Ibu. Dari 70 tahun kita hidup, kira-kira berapa puluh tahun kita gunakan habis waktu kita untuk bekerja. Tapi yang paling sedih adalah Bapak Ibu, selama 70 tahun kita hidup di dunia, yang paling sedikit kita lakukan adalah apa? Perkara ibadah. Bapak bayangkan, kita ibadah seminggu sekali. Kita ibadah durasinya 1 jam. Lebih-lebih dikit 1 jam 15 menit. Lebih-lebih lagi 1,5 jam. Bayangin Bapak Ibu. Bahkan di Indonesia ada gereja yang namanya gereja 1 jam saja. Bayangin Bapak Ibu. Di Jakarta pun sekarang sudah ada di Kelapa Gading Bapak Ibu. Gereja 1 jam saja namanya. Bapak Ibu, kalau kita ibadah 1 jam setiap minggu, berarti hanya 1 jam waktu yang kita ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak datang Bapak Ibu nih, berarti hilanglah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Di mana kita diajar untuk bisa saling menasihati. Yaitu dalam konteks ini yaitu perkara ibadah. Supaya kita semakin giat melakukannya kata Alkitab. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya berdoa kita rindu Bapak Ibu meningkatkan perkara ibadah kita kepada Tuhan. Secara khusus perkara ibadah kita lakukan setiap hari dengan Tuhan. Persekutuan kita pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian hari Minggu kita sama-sama berkumpul. Makanya Bapak Ibu kalau ada kesempatan kita bikin pemuritan. Kita bikin acara-acara yang lain. Mari Bapak Ibu gunakan kesempatan ini. Saya percaya Bapak Ibu sama Tuhan. Hal ini akan membuat kita semakin bertumbuh. Dan semakin didewasakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan. Nanti waktu Yesus datang kedua kali. Tuhan rindu jemaatnya gereja itu dewasa Bapak Ibu. Dewasa. Tuhan ingin kita tuh dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Tuhan inilah salah satu hal yang terus dikerjakan oleh gereja sampai hari ini. Kita rindu jemaat Tuhan terus bertumbuh secara dewasa rohani di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan ada 3 hal. Yaitu pertama kita diingatkan untuk saling memperhatikan. Kita memperhatikan Bapak Ibu satu dengan yang lain. Ya, saya percaya kalau kita hidup sebagai jemaat Tuhan saling memperhatikan, saya percaya hidup kekristenan kita ini menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita saling mendorong dalam kasih. Kita mau mempraktekkan kasih dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga orang tahu dan bisa merasakan apa yang kita perbuat dalam hidup kita dan berdampak bagi hidup kita. Yang ketiga, kita saling menasehati satu dengan yang lain. Bapak Ibu Tuhan, kalau misalkan kita ketemu satu dengan yang lain, kita berkata, Pak, Ibu apa kabar? Saya lihat minggu lalu Bapak Ibu gak datang nih ke gereja.
Mari Pak, kita datang lagi ke gereja. Itu artinya apa? Saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan kasih itu sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Berharga loh. Berharga. Dan ada kalanya waktu yang Tuhan berikan kepada kita kadangkala belum tentu terulang untuk yang kedua kali. Kita gunakan kesempatan ini. Kita gunakan waktu yang ada ini Bapak Ibu. Seperti Alkitab katakan, kita mau semakin giat. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari pertama. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, amin. Kau ditinggikan Tuhan, amin. Dari segalanya, segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan Tuhan, dari segalanya, amin, amin. Mari terus kita menyembah Dia.
Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, Bapak ingin didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa setiap tangan-tangan diangkat. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan hidup kita. Mari Bapak yang rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita terus menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah, haleluya, haleluya, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Engkau tahu jadi pergumulan kami, Engkau tahu jadi masalah hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, jamah, jamah setiap tadi diangkat, baik ada di rumah, mulai di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kemenangan dari Tuhan, terima pertolongan dari Tuhan, terima jalan keluar dari Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami Tuhan. Kami terima itu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, mereka kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan setiap hari. Berkati pekerjaan, usaha dagangan mereka, rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Terlebih berkati kami dengan perlindungan yang dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya, diberkati Tuhan akan keadaan negeri kami hari demi hari. Kami berdoa berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk TNI, kami berdoa untuk Polri Tuhan, agar mereka semua bertindak takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk hari ini, untuk saat ini.
terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian kembali. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 28 Agustus 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun juga yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Rince Sitanggang, kakak ipar dari Ibu Olivia Siahaan pada hari Rabu 24 Agustus 2022 dalam usia 63 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 di TPU Jombang. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 1 September 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 2 September 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Grahaniaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan juga jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 4 September 2022 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 WIB, bertempat di Ruko Grahaniaga. Untuk ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Suwandi dengan Melisa pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022 pukul 13.00 di Sheraton Grand Jakarta. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta telah mulai dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan memasukkan ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702
880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya tentang gerakan 2000. Setelah kita memulai gerakan ini Bapak Ibu, puji Tuhan sudah terkumpul uang, kalau tidak salah hampir 800.000 rupiah. Bapak Ibu 2000, ada yang kasih 10.000, ada yang kasih lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan serahkan ke BPD. Gerakan 2000 ini akan membantu sesama gereja yang saling membutuhkan satu dengan lain. Saya percaya Bapak Ibu, datanya sepele 2000 Bapak Ibu, tetapi 2000 ini bisa jadi berkat untuk gereja-gereja ya, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, Bapak Ibu Tuhan, terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kita akan informasikan berapa yang kita dapat selama bulan Agustus ini dari gerakan 2000 ini ya. Baik, kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu, kita bagi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Menyenangkan Hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, amin, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari kita katakan Bapak Ibu, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah berkati ibadah pertama kami. Kami menyerahkan ibadah kedua, ketiga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan ibadah yang berlangsung terus di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar